Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat berjumpa dalam kanal Darukinasi Berbagi Kasih. Teman-teman sekalian, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hari ini saya akan berbagi kasih dalam kaitannya dengan menghadapi corona yang tak kunjung sirna. Ya, teman-teman sekalian, kita tahu selama ini ya sudah setahun lebih kita menghadapi pandemi COVID-19 yang juga belum usai, maka tepat kalau pada kesempatan ini saya ingin sedikit berbagi tentang bagaimana kita mengatasi kebosanan yang sudah mendera banyak pihak, namun juga kita tidak bisa berbuat lain selain kembali ke rumah, kembali kerja dari rumah, kembali bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan semuanya dikerjakan dari rumah secara daring. Nah, saya akan mengenalkan diri dulu, barangkali ada teman-teman yang belum mengenal saya. Saya adalah Daru Asih, dosen Universitas Mercu Buana Jakarta, dan ini sekilas tentang latar belakang pendidikan saya. Ya, SD, SMP, SMA lewat saja. Ya, saya tampilkan sejak sarjana, ya S1, S2, S3 saya selesaikan di sekolah yang sama, yaitu kampus Universitas Gadjah Mada, FEB, ya, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, satu-satunya sekolah bisnis di Indonesia yang terakreditasi AGSC. Teman-teman kalian, terkait dengan corona yang juga belum mau sirna ini, tentunya kita semua prihatin, ya kita semua sedih, kita semua ya sama-sama merasakan ya bagaimana kita harus membatasi segala kegiatan kita. Nah, tapi pastinya semua itu akan ada hikmahnya, pasti ada positifnya. Nah, terkait dengan lockdown sekarang ya, bahwa sebetulnya pembatasan-pembatasan atau lockdown ini sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, yang mana ketika ada wabah memang sebaiknya ya, supaya tidak terjadi penularan yang semakin luas, maka memang mau nggak mau harus melakukan lockdown. Nah, kampus sudah tahun lebih ya kegiatannya secara daring ya, kemudian beberapa kantor ya hanya beberapa bidang saja yang masih boleh, itu pun juga ada pembatasan. Nah, jadi bagaimana kita menghadapi semua ini? Yang pertama tentunya ya kita sabar ya. Allah memerintahkan bahwa segala sesuatu musibah ataupun kejadian yang tidak mengenakkan, tidak menyenangkan, tentunya kita hadapi dengan sabar. Apa itu sabar? Sabar ya berbaik sangka pada Tuhan bahwa kejadian ini adalah yang terbaik bagi kita. Meskipun jenuh, meskipun serba tidak enak, serba terbatas, tapi marilah kita bersama-sama menyabarkan diri. Nah, jadi yang pertama, tentunya kita harus punya kepercayaan diri ya ketika kita mengerjakan semuanya dari rumah, belajar dari rumah, kerja dari rumah ya. Nah, percaya diri tentunya kita harus punya keyakinan ya bahwa kita akan baik-baik saja dan kita akan bisa menghadapi semua ini dengan baik. Nah, hidup sehat ya. Hidup sehat itu cukup makan teratur ya, istirahat teratur, olahraga teratur, kemudian juga kita bisa membina hubungan yang harmonis dengan anggota keluarga,
dengan adanya PSBB, dengan adanya PPKM, dengan adanya semua serba dari rumah, itu tentunya akan mendekatkan hubungan dengan keluarga. Kemudian juga kita sebagai orang beriman tidak boleh putus asa bahwa ada yang mengatur, ada yang melindungi, buruk maupun baik, itu semua adalah kehendak Tuhan. Jadi manusia harus tetap berikhtiar, tidak boleh berputus asa. Nah, kemudian juga harus bisa beradaptasi dengan lingkungan, dengan keadaan. Ketika harus bekerja di rumah, ya kita harus membiasakan diri ya untuk kerja dari rumah secara disiplin, untuk menyesuaikan segala sesuatunya. Ya. Nah, kemudian juga optimis bahwa semua ini pasti akan berlalu dan tentunya kita akan mendapatkan sesuatu yang berharga. Kita bisa mengambil hikmah dari segala kejadian ini. Nah, ini ada ayatnya ya bahwa dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 69 dikatakan ya, Dia memberikan hikmah pada siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Nah, teman-teman sekalian, kita menghadapi pandemi ini, saatnya kita merenung, mawas diri, introspeksi. Ketika kita menghadapi musibah, ketika kita diuji, maka sebagai orang beriman yang pertama kali kita lakukan bukan menyalahkan Tuhan, bukan menyalahkan siapapun, tapi kita introspeksi diri. Ya, apakah kita sudah hidup dengan baik? Apakah kita sudah menjalankan kehendak Tuhan dengan baik, perintah Tuhan dengan baik? Dan apakah kita sudah melakukan segala sesuatu dengan baik? Nah, kemudian ketika masih ada yang tidak baik, masih ada kesalahan, kekhilafan, maka saatnya bertobat. Bertobat yaitu dengan banyak-banyak berzikir, ya mengingat Allah dan juga meminta ampunannya, beristighfar. Ya. Nah, kemudian juga segera bangkit dan tidak membuang waktu percuma. Segera membuat perencanaan selama sebulan pertama, bulan berikutnya, dan seterusnya, sehingga meskipun kita lakukan dari rumah, tapi semuanya bisa teratasi dengan baik, semua bisa dilakukan sesuai dengan tujuan semula, sesuai dengan target, sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan yang telah kita lakukan ketika kita melakukan di luar rumah. Nah, teman-teman sekalian, kerja di rumah, belajar dari rumah. Ini tentunya bagi sebagian orang berbeda-beda dalam menyikapi ya. Ada yang merasa sedih, ada yang merasa senang, ada yang merasa enjoy, ada yang merasa boring dan seterusnya. Nah, tentunya semua ini mau tidak mau, suka tidak suka, harus kita terima. Nah, maka tentunya yang paling penting ya untuk menghadapi semua dengan baik, tentunya kita harus pastikan dulu ya akar masalahnya itu di mana, yaitu terkait dengan kesehatan jasmani maupun rohani ya. Nah, kalau jasmani rohani itu sehat, maka kita juga akan bisa melakukan segala sesuatu dengan baik. Nah, maka bagaimana kita menjaga kesehatan jasmani? Tentunya ya kita beri asupan suplemen untuk jasmani kita ya, dengan makan teratur, istirahat yang cukup, ya olahraga yang cukup, dan semua hal yang itu akan meningkatkan stamina fisik kita. Nah, kemudian secara rohani, ya sehat jasmani dan rohani. Jasmani saja belum cukup, harus ada kesehatan rohani. Ya harus diimbangi, harus dilengkapi dengan kesehatan rohani. Bagaimana menjaga atau memberikan asupan kesehatan rohani ini? Nah, yaitu dengan bacaan-bacaan yang bermutu, ya yang bisa menenangkan jiwa, atau mungkin bacaan-bacaan ringan atau lucu, ya sesuai dengan
hobi kita, ya kita suka yang bacaan yang lucu atau yang menegangkan atau yang intinya itu tetap menghibur, ya. Kemudian hindari berita-berita tentang kematian dan hal-hal negatif terkait dengan wabah ini. Karena apa? Karena sebetulnya berita-berita negatif ya itu sebetulnya hanya akan mendatangkan rasa pesimis kita. Padahal di depan tadi saya katakan kita harus optimis. Nah, untuk optimis itu pun kita juga harus menarik hal-hal yang positif. Nah, jadi contohnya ini saya tampilkan suasana perkuliahan daring ya. Nah, ini kuliah e-marketing waktu itu ya, kuliah dari rumah ya itu ya dijalani, dinikmati dan disyukuri. Nah, kalau kita bisa menikmati, bisa mensyukuri, bisa menjalani semua dengan baik, maka ya kita akan terasa seru, asik ya, rame dan semua kita bawa dengan happy, maka akhirnya akan mendatangkan kebahagiaan. Nah, jadi stay happy and healthy itu. Jadi untuk bisa hidup sehat, ya tentunya awalnya kita menjaga kebersihan, ya. Dengan adanya pandemik ini tentunya kita semua disadarkan pentingnya menjaga kebersihan, minimal kebersihan tangan. Kita harus sering-sering cuci tangan pakai sabun, kita harus sering-sering pakai antiseptik kalau berada di luar ya, sering-sering menyemprotkan segala sesuatu harus steril. Kita menutup wajah kita dengan masker supaya tidak terkontaminasi oleh berbagai virus. Nah, sebetulnya ya itu sangat baik dilakukan baik dalam kondisi pandemik maupun tidak. Nah, dengan adanya pandemi ini tentunya menyadarkan semua akan pentingnya menjaga diri, menjaga kebersihan diri. Nah, kalau dalam Islam ya minimal 5 kali sehari kita berwudu. Itu juga dalam rangka membersihkan dan menyucikan diri fisik kita. Nah, ada hadisnya bahwa kebersihan adalah bagian dari iman. Maka sebagai orang beriman tentunya kita harus selalu menjaga kebersihan. Nah, karena bersih itu pangkal sehat ya, dan badan sehat. Nah, jasmani kuat, badan kuat, jasmani sehat, rohani kuat, rohani sehat. Nah, maka kalau kita punya kekuatan sehat jasmani rohani, maka itu akan mudah mendatangkan kebahagiaan. Karena ketika kondisi mental kita sehat, maka kita bisa berpikir bahagia. Nah, teman-teman sekalian, bahagia itu diciptakan oleh pikiran, ya. Jadi untuk bisa bahagia, jadi bahagia dalam pikiran. Kalau kita berpikir bahagia, maka ya kita akan merasa bahagia, ya. Jadi segala sesuatu itu tergantung apa yang kita pikirkan. Maka supaya kita bisa memikirkan hal-hal yang baik, yang membahagiakan, maka ya cobalah selalu menarik rasa bahagia dalam setiap peristiwa. Kita kena sakit, ya, kita tarik rasa bahagia. Alhamdulillah banyak teman yang mendoakan, banyak teman yang perhatian, mengirimkan makanan barangkali. Nah, itu kan membahagiakan. Jadi selalu tarik rasa bahagia dalam setiap peristiwa. Dan yang tidak kalah pentingnya ya, selalu tersenyum. Selalu tersenyum pada orang itu akan memunculkan rasa senang dan akhirnya orang pun akan merasakan aura kebahagiaan. Nah, jadi kita tebar bahagia, kita tebar senyum, biasanya akan mendatangkan kebahagiaan juga bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Nah, jadi bersabar, lalu melakukan ikhtiar dengan akal sehat. Maka insya Allah berbagai cobaan dan ujian itu bisa dihadapi dan akhirnya akan tercapai keberhasilan dan kebahagiaan. Nah, jadi udah setahun lebih ya tidak perlu lagi kita mencari tahu lebih banyak tentang COVID-19 ya, apalagi sekarang ada banyak variannya, varian India, kemudian sudah ada vaksinasi juga ya. Tapi ya it's time to move on ya. Nah, jadi ada banyak hal yang harus kita lakukan daripada hanya sekedar meratapi nasib, meratapi musibah ya.
katakanlah para pelaku bisnis ya, itu bisa banding setir ya, bahwa yang dulu barangkali tidak terpikirkan ya akan menjalani bisnis, katakanlah misalnya sayur mayur online ya, nah atau sembako online. Nah sekarang terpikirkan para pebisnis di sektor wisata yang dulunya ya mengarahkan, memandu wisata, mengantar para tamu, para wisatawan, karena nggak ada yang berwisata ya kita banding setir, misalnya memberikan layanan-layanan ya, misalnya mendistribusikan sayur mayur sembako secara online dan sebagainya. Nah termasuk para pengusaha atau pebisnis di bidang jasa, contohnya tukang cukur ya, itu juga bisa bikin gebrakan ya. Misalnya dia bisa buka praktek di ruang terbuka dengan kostum APD lengkap barangkali. Nah, itu juga merupakan ide yang sangat baik. Nah, kemudian hotel itu juga bisa dialihfungsikan ya. Kita amati beberapa hotel juga sudah memberikan layanan ya untuk isolasi mandiri ya. Kemudian para retailer yang dulu hanya menunggu buka toko, menunggu para pelanggan datang, maka saatnya sekarang jemput bola, memberikan layanan antar. Kemudian juga para pengusaha catering yang sudah tidak ada pesanan dari event-event pernikahan ataupun event yang lain, barangkali bisa membuka PO ya, kemudian dibikin status di sosmed. Nah itu bisa mendatangkan peluang juga. Nah jadi kata kuncinya dalam kondisi seperti ini memang harus pandai-pandai menangkap peluang. Jadi daripada down maka lebih baik move on, gitu kan. Nah, jadi move on lah dengan aman, cerdik dan kreatif. Itu nasihat dari Pak Dahlan Iskan. Nah, teman-teman sekalian, kemudian bagaimana kita bisa meningkatkan produktivitas kita ketika kita harus melakukan segala sesuatu secara daring. Tidak ada bedanya dengan kegiatan offline tentunya ya, atau luring, bahwa dalam mencapai produktivitas ya tentunya yang pertama tujuan harus jelas ya. Kita punya visi misi ya, kita punya goal, kita punya target ya. Jadi tujuannya harus jelas, dibuat secara spesifik ya. Tujuan kita untuk bulan ini apa, dibuat rencana harian, mingguan, bulanan ya. Kemudian manajemen waktu yang baik ya. Kita kadang-kadang sering terlena oleh hal-hal yang melenakan ya, misalnya ya bermedsos berlebihan, akhirnya waktunya terbuang percuma gitu ya. Jadi harus ada manajemen yang waktu yang baik, ada skala prioritas ya, ada skala prioritas mana yang paling penting dan paling mendesak ya, sangat penting, sangat mendesak, ada yang penting tapi sangat penting tapi tidak mendesak, ada yang tidak penting tapi mendesak, ada yang penting dan mendesak dan seterusnya. Itu tergantung bagaimana kita mengklasifikasikan kegiatan-kegiatan kita ataupun tugas-tugas kita. Dan juga karena serba daring, maka meluangkan waktu untuk membalas email ataupun pesan di WA ataupun di media yang lainnya itu juga penting kita perhatikan, karena ini adalah bentuk komunikasi kita dengan tim barangkali, dengan pihak luar yang tentunya semua dilakukan serba daring atau online. Nah, kemudian tadi saya katakan hilangkan kebiasaan buruk bermedsos berlebihan. Jadi medsos itu sekedar hiburan, sekedar selingan, sekedar berbagi. Seperti sekarang ini ya, saya berbagi pada teman-teman ya. Nah, saya juga di Facebook atau di story WA itu saya suka berbagi tentang kata-kata mutiara, tentang masakan atau apapun yang itu memberikan inspirasi positif bagi para pembaca atau bagi teman-teman kita. Nah, dan juga jangan lupa untuk istirahat ya, tempatkan istirahat saat bekerja. Teman-teman terutama yang biasa workaholic ya, biasa nggak kenal waktu istirahat ya, seolah waktu itu sangat
berartinya sehingga tidak sempat istirahat, tidak sempat makan. Nah, ini juga penting diperhatikan dalam kondisi di mana virus berkeliaran, maka stamina harus baik, maka sempatkan istirahat saat bekerja. Jadi bekerja secukupnya, sak madyo gitu ya, tidak ngoyo gitu ya. Nah, kemudian juga tidak kalah pentingnya ibadah-ibadah ritual. Kalau Muslim ya lakukan sholat 5 waktu, mungkin bisa ditambah dengan sunnah-sunnah yang lain, sholat duha, puasa, Senin Kamis, dan itu akan menambah imun dan iman kita ya. Jadi meditasi atau olahraga, iman dan imun gitu ya. Nah, kemudian buat daftar tugas esok hari pada malam sebelumnya ya. Jadi seperti hari ini, hari Jumat misalnya, tadi malam saya sudah membuat daftar tugas ya, bahwa saya akan pagi-pagi membalas WA kemarin yang belum terbalas, kemudian berkoordinasi dengan teman-teman tim ya, kemudian memberikan informasi terkait dengan pekerjaan dan seterusnya, kemudian saya melakukan menyelesaikan laporan dan lain-lainnya. Nah, itu kita buat daftar tugas esok hari ya pada malam sebelumnya. Nah, kemudian juga untuk mengatasi kebosanan ya supaya no boring tadi, maka gali inspirasi saat tidak bersemangat. Ya, namanya semangat seperti halnya iman dan imun itu up down gitu ya, naik turun, sehingga ada saatnya ketika kita tidak bersemangat, malah kita cari-cari inspirasi atau semangat. Misalnya nonton YouTube ini ya, maka jangan lupa like dan subscribe gitu kan. Nah, saya juga terinspirasi melakukan ini, itu terinspirasi oleh sahabat-sahabat saya yang saling mengisi, saling mendorong, saling menginspirasi. Nah, jadi menggali inspirasi saat kita tidak bersemangat supaya ada charge ya, ada spirit lagi untuk kita tetap bersemangat. Dan dapatkan mentor yang cocok, yang baik ya. Kita selalu sebagai makhluk sosial, kita tidak pernah lepas dari intervensi pihak lain, maka kita cari guru yang baik, kita cari mentor yang baik, yang cocok, yang itu akan bisa memberikan spirit atau memberikan semangat kita untuk tetap produktif ya. Dan juga ini yang kadang-kadang saya sendiri juga sering terperangkap ya oleh notifikasi di medsos, maka ketika kita bekerja, maka matikan saja notifikasi media sosial supaya tidak mengganggu, karena ini sering mengganggu ya. Nah, kemudian bagaimana agar bekerja di rumah, belajar di rumah itu tetap lebih produktif ya. Nah, tadi kuncinya bahagia, lagi-lagi bahagia, bahagia dan bahagia. Jadi merasa bahagia itu penting banget ya. Bahagia itu justru yang bisa meningkatkan imun kita ya. Kemudian harus ada jaminan koneksi itu lancar dan aman ya. Jangan sampai kita sedang presentasi kemudian mati gitu kan. Nah, itu juga harus dijaga ya, koneksi lancar dan aman. Kemudian perangkat-perangkat ya, laptop atau PC yang normal dipastikan tidak ada yang trouble, tidak ada yang bermasalah, sehingga ketika kita melakukan aktivitas itu tidak ada gangguan. Dan juga alat-alat pendukung yang memadai, ya tidak harus mahal, tidak harus mewah, tapi yang penting bisa mendukung kelancaran kita bekerja. Nah, juga tadi saya katakan kita harus selalu menjalin hubungan dengan pihak luar, maka komunikasi dengan tim, ya selalu komunikasikan dengan baik, jangan ada salah arah ya. Jadi kita punya tim, kalau kita sebagai leader ya kita tetap harus memberikan pengarahan yang baik, jangan dibiarkan jalan sendiri-sendiri ya, karena kerja tim itu kerja bersama, maka harus ada komunikasi supaya apa? Supaya ada kohesivitas antar anggota dalam tim itu. Kemudian meja kerja atau meja belajar yang nyaman ya, yang tidak ya katakanlah saya lihat beberapa mahasiswa kalau kuliah di tempat tidur, nah itu juga nggak nyaman ya. Kuliah daring sambil senderan, itu juga nggak nyaman ya. Maka ya ketika kita bekerja, kita beraktivitas ya menggunakan
meja kerja atau meja belajar yang nyaman, yang itu bisa mendukung kita dalam melakukan aktivitas. Dan ini nggak kalah pentingnya, ya meskipun mungkin hal yang sepele ya, pakaian gitu ya, memakai pakaian kerja atau pakaian kuliah. Nah, saya sering melihat ada yang kuliah tuh pakai mukena saja ya, yang berjilbab ya, malas pakai jilbab. Ada yang off cam itu kan. Nah, jadi sebaiknya kalau memang namanya aja video ya, video conference ya, vidcon itu ya video dinyalakan gitu ya. Nah, jadi supaya kita tampil percaya diri ya, kita bisa menyimak dengan baik dan kita punya aura positif dalam bekerja atau belajar ya, gunakan pakaian kerja atau pakaian kuliah ya. Jangan pakaian tidur, jangan daster ya. Saya ini di rumah tapi saya selama jam kerja saya selalu menggunakan pakaian kerja. Nah, kemudian buat target tadi saya katakan kita harus buat target secara spesifik bahwa hari ini apa saja yang harus kita capai, harus kita selesaikan ya. Kemudian enjoy ya, tidak merasa terisolasi, tidak merasa terasingkan, bahwa sebetulnya ini adalah kehendak Allah, kehendak Tuhan supaya kita itu kembali ke rumah ya, supaya kita itu merasa at home ya, merasa homey, merasa memiliki rumah yang selama ini hanya kita datangi saat malam hari, kita tinggalkan pagi-pagi kita datangi ketika udah malam dan bahkan mungkin tidak terawat ya. Maka pada saat WFH ini, maka saatnya kita merawat rumah, merawat taman ya, kemudian ya melakukan berbagai hal yang selama ini tidak terpegang, dan itu perlu manajemen waktu yang baik. Dan yang pasti tentunya tetap semangat ya, tetap semangat bahwa yakinlah bahwa pandemi COVID-19 ini juga bukan suatu momok yang menakutkan selama kita menjaga imun dan iman tadi ya, bahwa segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya, ada pasti membawa hal yang positif ya. Jadi ini bisa membawa perubahan tatanan dunia, mengubah peradaban dunia ya. Jadi yang dulu barangkali keluarganya berpencar-pencar ya, LDR, maka ketika pandemi ini bisa bersatu dalam satu rumah ya. Bulan puasa 2 tahun berturut-turut, alhamdulillah saya buka dan sahur selalu bersama dengan keluarga. Sebelum pandemik hampir tidak pernah, bisa dihitung dengan jari kapan kita buka bersama dan sahur bersama dengan keluarga. Nah, tapi selama pandemik ini alhamdulillah 2 tahun berturut-turut bulan Ramadan itu kami ibadah bersama, buka bersama, sahur bersama, utuh satu keluarga. Nah, ini yang membuat kita bisa tetap bahagia, kita nikmati ya. Nah, jadi tetaplah responsif untuk melayani dan berbagi ya, bahwa hidup itu akan indah kalau kita bisa berbagi ya. Indahnya kebersamaan, indahnya bisa berbagi, bisa melayani ya, bahwa kita itu tidak hidup sendiri ya. Kita tidak hidup sendiri, kita adalah makhluk sosial yang sudah saatnya kita tidak lagi bersaing, tidak lagi berkompetisi secara tidak sehat, tapi kita berkolaborasi ya, bahwa kolaborasi itu adalah sebuah keniscayaan. Nah, dan juga supaya kita tidak boring, tentunya kita harus kreatif ya. Nah, kata kakek Einstein nih ya, creativity is intelligence having fun. Jadi untuk bisa fun, bisa enjoy, bisa selalu happy ya, tentunya kita harus kreatif ya, meramu bagaimana segala sesuatu itu bisa menciptakan kebahagiaan, keceriaan, keriangan gitu ya. Jadi itulah kunci sehat dan bahagia ya. Teman-teman sekalian, itulah yang bisa saya sharing untuk kesempatan ini. Salam sehat, salam bahagia, dan terus berkarya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.